bosan sama horor atau drama perselingkuhan, ini ada film yang unik, Bay. Period ya. Period movie, Jakarta tahun 1946. Belanda pakai baju Inggris, Nederlands Spartan. Ikan gurka, kejarkan, aktivisme, begitu. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Perang Kota diadaptasi dari buku karya Mokhtar Lubis, Jalan Tiada Ujung. Jadi ceritanya ini tentang settingnya di Jakarta, tepatnya di Jalan Jaksa ya, Bay. Pra-agresi militer. Pra-agresi militer pasca kemerdekaan. Yeah. Jadi Jakarta tahun 46. Gitu. Nah, di sini 3 tokoh sentralnya ada Guru Isa, Chico Jericho, ada Hazil, Jerome Kurnia, dan istrinya Guru Isa, Fatimah, si Ariel Tatum. Hazil sama Guru Isa nih guru dan murid, karena Isa mengajarkan dia guru les biola. Les biola ya. Gitu. Nah, tapi selain hubungan guru dan murid, mereka juga pejuang. Mereka punya project bersama. Proyek kemerdekaan. Yeah. Gitu ya. Sementara Fatimah ini karena suaminya sibuk ngajar dan sibuk berjuang, jadi terlantarkan. Nah, dia punya anak namanya Salim yang sebetulnya bukan anak kandung. Gitu ya. Jadi dia untuk hidup sehari-hari aja sulit kan, Fatimah. Gitu loh. Penghasilan guru berapa sih sekarang aja juga berapa sih, apalagi di zaman itu gitu loh. Iya. Serba susah. Jadi emang harus cari sampingan tuh Guru Isa ya. Ya, gitu. Nah, jadi kebayang Fatimah seperti apa nih hidupnya, karena waktu itu kan memang jadi istri ya udah tinggal di rumah kan gitu ya. Nah, cuman kayaknya nih mereka ngambil project yang ultimate project ya. Karena tujuannya adalah membunuh salah satu pimpinan lah. Ya, pejabat Belanda. Pejabat Belanda yang ada di Jakarta. Gitu. Nah, ya gitu. Nah, tapi ternyata ada subplotnya percintaan dan kita udah ngeliat dari trailernya kok itu kalau ada cinta segitiga. Ada cinta segitiga. Tadi kalau dibilang bosan dengan drama perselingkuhan, di sini ada juga perselingkuhan. Gitu ya. Jadi ada hubungan antara Azil dengan Fatimah. Penyebabnya apa? Nah, itu biar temuin sendiri di film ya, karena kan belum di reveal di apa. Jadi biar temuin aja sendiri di film. Jadi kayak gitu. Nah, kalau ada film dengan tema cinta segitiga atau perselingkuhan, nggak mungkin di plotnya ini kasus itu nggak ketahuan, gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara film ini membuka itu semua, membuka tabir itu semua, dan gimana kelanjutannya gitu, biar ditonton aja sendiri. Ya, oke. Gimana nih menurut lo? Muli Surya kembali membuat film Indonesia setelah Marlina tahun 2017. Jadi hampir 8 tahun, Bay. Wow, iya, sempat diselingin film barat soalnya. Ya, Trigger Warning, tapi itu juga kan tahun lalu. Dia memang jedanya panjang banget ya. Molly itu film pertamanya fiksi 2008 yang gue suka banget. Kemudian keduanya itu yang dibicarakan ketika membicarakan cinta 2011. Kemudian Marlina 2017. Jadi dia memang jedanya panjang-panjang ya. Si Molly ini gitu. Nah, jadi makanya sebetulnya ketika tahun lalu dia bikin Trigger Warning dan sekarang Perang Kota, ini luar biasa nih, Bay. Nah, kelihatannya juga Perang Kota ini prosesnya lama ya, dari proses pengidean sampai jadi. Karena kalau kita lihat juga ini harus menghidupkan kembali Jakarta tahun 1946 yang ya kita bayangin lah gimana sih susahnya pasti untuk settingnya gitu, harus cari gedung-gedung tua atau yang paling merepresentasikan Jakarta tahun segitu gitu. Ya, biasanya sih kalau mau Indonesia atau Jakarta tempo dulu larinya ke Semarang ya, di Kota Tua. Kan Gi juga melakukan itu ya. Gi melakukan itu, film ini juga, tapi ini di combine dengan beberapa lokasi lain.
gitu. Nah, tantangan tentu dari film kayak gini adalah artistik ya, gitu. Artistik, kostum dan segala macam. Tapi kita nggak bicara ke situ. Nah, tapi kalau ngomongin sedikit tentang itu sih, gue rasa Molly dan tim udah melakukan yang sangat luar biasa di sini. Ciamik lah di sini ya. Jadi believable lah untuk setting, untuk prop segala di tahun segitu. Ditambah lagi supaya lebih berasa vintage-nya, film ini menggunakan rasio 3:4. Kan kalau film nih widescreen gitu ya. Jadi seakan-akan film lama zaman kan, dulu gitu ya. Banyak yang pakai 3:4 format gitu. segitu. Jadi kalau kita suka nonton ada bar di atas dan di bawah, di sini barnya di kiri dan kanan. Iya. Iya kan? Dan prosesnya juga kayaknya kayak gradingnya segala itu dibuat seperti pita film ya. Seperti pita film. Jadi ada grainy-nya gitu. Jadi makin berasa gitu. Dari sisi apa ya? Kalau dari sisi teknis udah lah ya. Ini jempolan. Gitu. Dari sisi acting juga kalau menurut gue kuat. Jerome Cournier juga sudah menjadi pribumi yang berbahasa Belanda dengan fasih di Bumi Manusia, film pertamanya, gitu. Jadi di sini udah pernah lah dia melakukan itu. Chico Jericho juga udah memerankan guru Isa gitu yang pejuang keras tapi punya kelemahan. Iya, dia punya sisi vulnerable-nya yang membuat dia agak-agak insecure. Gitu loh. Nah, si Ariel Tatum ini menjadi wanita yang oleh keadaan membuat dia harus keras, harus kuat, karena kehidupannya memang keras gitu saat itu. Gitu. Jadi tantangannya tuh memang kalau untuk aktor nih kayaknya perannya menantang semua gitu, dan mereka bisa menjawab itu. Iya, walaupun mungkin gini ya, gue nggak tahu apakah lo ngerasa atau enggak, tapi mereka kan berusaha ngomong dengan logat pada saat itulah ya. Kan nggak beda antara tahun 46 sama sekarang gitu ya. Gue pasti kedengeran kalau dari Ariel Tatum kayak masih masa kini. Masa kini nih, kalau Jerome maupun Chico sih kayaknya udah oke. Nggak terlalu kedengeran. Ya, tapi mungkin juga bisa dari skripnya ya, yang memang coba aja sadur sekalian gitu kan, bahasa tahun segitu gitu loh. Tapi gue nggak masuk ke ranah itu gitu ya. Gue nggak masuk ke ranah itu karena kalau dari karakter yang mereka munculkan sih, gue ngerasa dapet aja gitu ya. Termasuk Lukman Rosadi yang jadi bapaknya Hazil, bapaknya Jerome Cournier, gitu ya. Perannya nggak banyak, tapi bagus di sini, gitu. Nah, yang gue sayangkan justru adalah ketika semua kayaknya udah di sisi plus, ya, begitu di saat film berjalan maupun ketika film selesai, kayak nggak ngerasa apa-apa ya, gitu. Kayak ya udah selesai. Lo gimana, Bay? Iya, gue sih sebetulnya ngerasa pada saat awal-awal nih film dibuka dengan adegan kejar-kejaran lah, bisa dibilang. Yang kita udah nonton previewnya 20 menit. Dan gitu ya. menurut gue itu digarap dengan baik karena kalau gue ngeliat penonton lain ya, mereka kayak tegang gitu, terus merasa ikut sebel gitu karena ada tindakan bodoh yang dilakukan sama orang. Kok lu bisa melakukan itu sih, ketahuan dong gitu. Itu dapat kalau menurut gua dari segi wah tegang nih, ketahuannya gitu. Cuman memang untuk the whole film gue juga ngerasa apa ya, gue berharap, mungkin karena berharap lebih ya dari film ini, jadi pada saat sampai film berakhir gue masih mencerna nih apa. Nah, bisa jadi itu, mungkin berharap lebih. Jadi gini, kita kebetulan sempat nonton 20 menit eksklusif screening film ini ya, gitu. Yang ketika nonton 20 menit itu wah gila gitu kan. Nah, ekspektasi kita tuh udah dimentokin banget gitu, sehingga pas nonton ini nggak dapet ekspektasi itu, nggak ketemu gitu.
gue yakin teman-teman yang tadi baru nonton bisa lebih dapat ya, Bay. Nah, ya mungkin. Gitu ya. Ya gitu sih. Jadi kok ngeliat kayak udah dimentokin ke atas, tapi kayaknya nggak setinggi itu nih hasilnya. Gue pengen bisa merasa lebih, gue pengen bisa lebih bersimpati ke karakter-karakternya, tapi kok ya terutama di final act-nya ya, yang mestinya tapi nanti spoiler gitu. Tapi mestinya membuat kita bisa merasa, tapi ya udah gitu aja. Tapi by all means ini film bagus sih. Film bagus dan film langka, karena kapan sih terakhir? Iya. Iya kan? Film kemerdekaan. Iya, dan kita harus ingat bahwa zaman sekarang bikin period movie itu mahalnya minta ampun gitu kan. Dan mungkin itu juga yang membuat prosesnya bertahun-tahun. Dan ya itu kalau mau bilang film Indonesia gini-gini aja, ini ada yang beda, nonton. Ya mudah-mudahan bisa ditonton sama penonton Indonesia ya. Kalau Bumi Manusia bisa 1,3, ini mestinya bisa lah gitu kan. Seru, dan Ariel Tatum di sini seksi banget, dan ini bukannya objektifikasi kita ya. Memang karakternya tuh di sini dibuat seksi gitu. Ya, mungkin setelah ini gue akan coba baca bukunya untuk. Gue memang sempat tertarik mau baca, tapi gue takutnya kalau gue baca duluan, gue akan nanti nggak bisa dengan sendirinya gitu ya, yang kok ini beda, kok ini gitu loh. Karena Molly sendiri mengakui bahwa memang dia membuat modifikasi tertentu. Iya, banyak perubahan gitu. Oke. Perang Kota, The City is a Battlefield, yang akan tayang di kita tanggal 30 April, tapi di Benelux sudah tayang. Belgia, Netherlands, Luxembourg ya. Udah tayang 17 April, jadi duluan mereka main di bioskop ya, di Benelux itu di bioskop, bukan festival. Gitu. Ramaikan Perang Kota mulai 30 April. Terima kasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.